menunaikan ibadah pemuda pada saat hari ini. Kita akan satu pujian berkata bukti kebesaran. Ku serahkan
Selamat malam anak-anak muda GPD Kasih Karunia, tetap semangat. Makasih buat Koko Billy, Koko Brian, Keisha yang ada di Kandang Haur, beserta tim musik di Kandang Haur yang sudah melayani kita dengan puji-pujian, penyembahan. Ada Angel, Angie, Theo, Bio, Bian. Thank you ya, thank you a lot. God bless you all. Inilah kehebatan teknologi sekarang. Yang mimpin pujiannya di Kandang Haur, yang khotbahnya di Bekasi. Haleluya. Yuk kita mau buka dalam Amsal pasal yang pertama. Yuk kita mau segera melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Tante bacain buat kita semua ya. Yuk ambil Alkitabnya. Ayo baca, buka. Kalau HP-nya kan buat nonton streaming. Nah, makanya kalian ambil Alkitabnya, buka dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Tante bacain ya. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, satu perikop ini dalam Amsal pasal 1 di sini berbicara tentang bagaimana kita mendengarkan didikan, mendengarkan hikmat, mendengarkan nasihat, mendengarkan apa kata orang tua, apa kata guru, ya, apa kata hamba-hamba Tuhan. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu ya tidak suka, yang banyak yang tidak suka atau banyak yang mengabaikan, banyak yang nggak peduli, banyak yang ogah-ogahan ya. Kalau lagi ibadah mendengar firman, ada yang sambil main HP, ada yang sambil main IG ya. Waktu kita berkumpul ibadah, ada yang masuk kiri keluar kanan ya. Ada yang sambil main game kalau dengar firman. Nah, ini adalah contoh-contoh bukti ya bagaimana anak-anak muda zaman sekarang ini banyak mengabaikan firman Tuhan, banyak mengabaikan nasihat, banyak gak mau denger ya. Mungkin kita punya dalih, tante, firman Tuhan itu kan udah berkali-kali saya baca, sudah 2000 tahun yang lalu, sejak saya lahir udah tahu itu ayat ya. Mungkin kita katakan itu enggak bosen ya, maksudnya itu bosenin, itu nggak update ya. Tanpa sadar ketika seorang yang dikuasai oleh permainan game online, dia udah lupa makan, lupa tidur, lupa mandi ya, lupa segala-galanya. Jangankan belajar ya, mandi atau makan aja ya udah lupa. Berjam-jam dengan keadaan yang tenang dan diam, duduk di tempat duduk atau di tempat tidur atau di tempat sofa-sofa yang nyaman, yang enak, udah ya cas HP sambil dicolokin berjam-jam ya, nggak ingat, nggak bergaul dengan siapapun, hanya diam di rumah. Nah, sekarang yang terjadi masalahnya ketika kita menghabiskan waktu seperti itu ya, mungkin kita nggak sadar ya, kita harus dibangunin ya. Kita lagi tidur kali ya, lagi mimpi, lagi enak-enak, tapi kita harus bangun ya, sadar ya. Coba sekarang yang anak-anak yang kelas SMA, kelas
kelas 2 ya. Gak kerasa tahun ini kalian sudah kelas 3 SMA. Waktu kelas mau lulus dari SMP masuk SMA, rasa-rasanya senang sekali, hore mau masuk SMA ya. Seragamnya berubah menjadi abu-abu, dari celana pendek jadi celana panjang. Tapi tanpa terasa kalian sudah ada di kelas 3. Yang tinggal beberapa bulan lagi ya sudah selesai tamat. Nah, apalagi zaman sekarang belajar lewat online itu lebih nggak terasa lagi. Karena apa? Karena kita habiskan di rumah. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kalau waktu kita hanya dipakai untuk hal yang sia-sia, dan ketika kita sadar bahwa kita sudah lulus SMA, so bagaimana kelanjutannya? Apakah kita mau mencari pekerjaan? Mungkin awal-awalnya orang tua kita mendukung, iya nak, kuliah aja. Tapi dengan perekonomian yang seperti ini yang sulit, mungkin orang tua mengatakan, nak jangan kuliah ya, buat adik-adik kamu yang masih sekolah SD, SMP. Terus kita bagaimana? Satu-satunya cara kerja. Nah, kerja ya banyak perusahaan, banyak lowongan. Mungkin kita pikir, saya semangat, saya mau kerja. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, ijazah SMA atau SMK itu apakah bisa ya untuk menjadi modal kita untuk mencari pekerjaan? Nah, kalau kita hanya bermodalkan satu lembar ijazah, maka kita akan beresiko menunggu lama, ngelamar kerja di sini, ngelamar kerja di situ, ngelamar kerja di sini dan lain sebagainya. Sehingga banyak waktu lagi yang kita buang untuk apa? Untuk menunggu pekerjaan. Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi ya. Kalau sudah seperti ini ya, kita buang waktu selama 3 tahun sia-sia. Ya, kita mungkin hanya berniat yang penting saya SMK atau SMA, yang penting lulus. Memang sekarang tidak ada yang tidak lulus, semuanya lulus ya. Tetapi apakah hidup kita ya bagaimana ketika kita sudah selesai SMA? Apakah kita bermanfaat? Apakah kita berharga? Apakah kita punya nilai? Apakah kita menjadi orang yang berguna? Gak usah dulu lah buat bangsa dan negara, buat orang tua kita, apakah kita bisa menyenangkan mereka? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita kembali lagi dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Yuk kita mau baca Yesaya pasal 43 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Anda bacain ya. Yesaya 43 ayat 4 saja. Oleh karena engkau berharga di mataku. Nah, engkau ini siapa? Engkau ini ya kamu, saya ya. Mungkin yang mendengar ini Billy, Brian, atau Keisha, atau siapa saja. Kita ganti yuk namanya kita yuk. Ayat 4. Oleh karena engkaunya diganti nama kita ya. Berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Engkaunya diganti nama saya. Nah, kita kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan ya. Engkau ini saya ya, mungkin kalau itu anak-anak muda kamu ya. Nah, di firman Tuhan katakan kita ini berharga, kita ini mulia. Nah, sesuatu yang berharga ya, berharga ini pasti sesuatu yang mahal ya. Tidak ada yang terkecuali, kita semua ini berharga, tidak hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan. Nah, yang terjadi masalahnya sekarang ya, kenapa kalau kita jadi orang, kata firman Tuhan, kita ini adalah orang yang berharga, tetapi kita ya setelah mungkin selesai sekolah atau mungkin selesai mengikuti pendidikan, kita seperti orang yang tidak ada harga ya. Tidak ada yang bisa mau melihat kita. Nah, ini kesalahan siapa? Kembali lagi
kita mau mengoreksi? Apakah kita mau menghargai kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mau mendengar baik-baik didikan firman Tuhan? Karena firman Tuhan dalam kitab Amsal tadi mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadi berharga, kalau kamu mau menjadi sesuatu yang mulia, ya kita lihat ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang banyak sekali mencari orang yang berkarakter hebat, yang jujur, yang cerdas. Ya, di sini katakan kebenaran. Jadi orang yang benar, jadi adil dan kejujuran, itu yang dicari sekarang. Dan di sini dikatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Mungkin kalian masih muda, tidak ada pengalaman, tetapi kalau kalian takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka kalian akan menjadi orang-orang yang cerdas. Tuhan akan membukakan pikiran kalian, Tuhan akan membukakan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Kalian tidak tinggal menggali, mengasah. Kalau pisau itu mengasah supaya apa? Lebih dipertajam lagi. Ya, supaya kalian tahu passion kita di mana, supaya kalian tahu passion kalian seperti apa. Jangan lihat orang lain. Oh, si A ya passionnya di musik. Aku pengen ya aku pengen. Kalau memang kita nggak bisa di musik, ya kita harus menerima. Tapi bukan berarti kita tidak berharga. Kita harus lebih lihat bagaimana caranya kita melihat potensi atau sesuatu harta, kekayaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini Tuhan tidak pilih kasih, ya. Tuhan tidak pilih kasih untuk kita, ya. Oh, si A, si B, si C, enggak. Kita semua. Dalam Yesaya 43 ayat 4 di sana katakan, oleh karena kamu berharga, engkau berharga, berarti kita semua. Nah, kalau sesuatu yang berharga berarti kita ini punya nilai. Coba tanya sama diri sendiri, apa nilaiku Tuhan? Apa potensi yang Tuhan berikan? Nah, bagaimana kita bisa melihat potensi itu kalau yang kita habiskan waktunya hanya untuk hal yang sia-sia? Bermain, ya. Kita tidak bisa bergaul, kita hanya dikurung di kamar, ya. Hanya berkutat di dunia maya. Ingat, kita ini bukan hidup dalam dunia maya, kita ini hidup dalam dunia yang nyata. Kalian harus punya banyak koneksi, kalian harus punya banyak link, kalian harus punya banyak bergaul, ya. Tapi dalam pergaulan itu pun kita harus menjaga, bukan karena kita banyak bergaul terus kita bebas bergaul dengan siapa-siapa yang akhirnya kita terjerumus dalam pergaulan bebas. No, bukan seperti itu. Tetapi kita harus melihat, ya, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus usahakan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara, ya, di dalam ayat yang ke-7, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Dari ayat yang ke-5, Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti Amsal dan ibarat perkata dari teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, banyak anak-anak muda yang menyepelekan, yang mengabaikan, yang tidak menghiraukan nasihat orang tua, ya, nasihat guru-guru, nasihat para hamba-hamba Tuhan, hanya masuk kiri keluar kanan, ya. Mereka hanya mengabaikan, basi, itu apa sih, ya. Dibilang nggak boleh merokok, ya. Dibilang jangan merokok, jangan melakukan hal-hal yang tidak, udah nggak. Nah, kalau kita hanya mengabaikan, firman Tuhan katakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, bagi kita yang suka menghina, bagi kita yang suka mengabaikan, bagi kita yang suka tidak mau mendengar didikan, entahkah itu dari orang tua, dari guru-guru, atau dari hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dialah orang bodoh. Nah,
yang bodoh tentunya ya tidak ada harganya. Di mana perusahaan-perusahaan sekarang ya, apakah mencari orang-orang bodoh? Tidak. Ya, dunia sekarang mencari orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai skill, orang yang mempunyai kecerdasan, orang yang mempunyai intelektual, orang yang punya karakter yang bagus, yang baik, yang jujur, ya, yang takut akan Tuhan. Nah, di mana itu? Ada di dalam diri kita. Tetapi asalkan kita harus mendengar baik-baik, percaya, ya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap angin lalu, ya. Biar bagaimanapun guru, orang tua ataupun hamba-hamba Tuhan, mereka sudah banyak makan asam garam, ya. Mereka sudah melalui kehidupan ini. Jangan disepelekan. Orang tua bukan jadul, nasihat orang tua bukan jadul atau nggak update masa sekarang. Ingat, kalau kita mau menjadi orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan, harus mau mendengar, tidak hanya mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak punya keahlian, kita tidak punya skill, kita tidak punya kemampuan, ijazah hanyalah selembar ijazah yang tersimpan di dalam lemari, ya. Tetapi kalau kita punya skill, punya kemampuan, punya kebisaan, ya, kita akan dipakai. Yang pertama, dipakai oleh Tuhan, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, mereka sejak muda dipakai oleh Tuhan. Seperti Yusuf, mereka dipakai oleh Tuhan. Hai anak-anak muda, guys, engkau bukan hidup di dalam zaman batu, ya. Kamu tidak hidup di zaman batu yang semuanya terbatas. Bersyukur kepada Tuhan, kamu hidup di zaman iptek atau zaman teknologi atau zaman digital, era digital, ya. Ada Mbah Google, ya. Ada Mbak YouTube, ya. Ada Mas Facebook, IG, WA, dan lain sebagainya yang bisa akan menopang, yang akan bisa memfasilitasimu. Tetapi kalau engkau gunakan hal-hal itu dengan hal yang tidak baik, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik. Tetapi kalau engkau menggunakan hal-hal itu menjadi penopang, penunjang, ya, kau harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang Tuhan berikan dari saya? Contoh, kalau kau punya talenta atau punya passion atau punya bakat musik, mungkin kau katakan, aku gak punya duit les di musik, les di mana tempat-tempat musik mahal. Gak usah takut, ada Mbah YouTube yang ngajarin, ada Mbah Google yang ngajarin. Mungkin kita kadang, saya punya keahlian di musik, tapi saya nggak tahu mau cara orbitkannya bagaimana. Ada Facebook, ada IG yang bisa men-sharekan, kamu bisa share di sana, ya. Ada banyak orang yang melihat dan lain sebagainya. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari gunakan waktumu, ya. Akhir zaman ini Allah sedang mempersingkat waktu, tapi jangan sampai waktu ini menjadi yang sia-sia, ya. Jadi sia-sia. Engkau adalah orang-orang yang berharga, engkau adalah orang-orang yang mulia yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak hanya orang tua yang dapat disenangkan, tetapi banyak orang yang dapat menjadi berkat, ya, dan melihat engkau semakin diasah, semakin dipertajam, semakin dipakai oleh Tuhan. Ingat, satu-satunya cara takut akan Tuhan, ya. Kalau orang yang nggak takut akan Tuhan, otaknya buntu, nggak tahu mau ngapain, ya. Serasa ini hidup ini nggak ada artinya. Padahal kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bukakan, singkapkan pikirannya. Hei, ini loh pekerjaan. Hei, ini loh peluang, potensi bisnis,
atau potensi apa melakukan apa. Ada banyak hal. Ya, ada banyak hal yang harus kita lakukan dan yang harus kita gunakan. So, waktu di rumah bukan untuk bermalas-malasan, waktu di rumah bukan untuk hanya dari pagi sampai malam lihat medsos dan begitu saja. Tetapi waktu di rumah kalian belajar mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan lebih daripada itu kalian mendekatkan diri sama Tuhan, dan Tuhan akan membukakan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi talentamu, apa yang menjadi potensimu, sehingga engkau tahu passionmu ada di mana, dan engkau tinggal menggali, mengasah dan mempertajam passionmu, dan engkau akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak muda, ya, dengar-dengaran jauh lebih baik daripada korban bakaran. Mari, ya, arahkan telingamu untuk nasihat dan didikan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang Tante bisa sampaikan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat anak-anak muda, boleh menjadi Tuhan peringatan buat kami semua, untuk kami mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru-guru, nasihat para hamba-hamba Tuhan, untuk supaya kami mendidik kami, untuk supaya kami lebih takut akan Tuhan, dan kami boleh melihat masa depan yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang yang berharga, kami adalah orang yang mulia, kami adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk hidup yang mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak muda yang ada. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Jaga, lindungi mereka. Biar Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau tetap bersemangat dan tetap berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, selamat malam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.